Cerita dimulai 10 tahun setelah perang berakhir, ketika kota ini tumbuh menjadi tempat yang maju, damai, aman, dan sejahtera berkat kepemimpinan seseorang yang memulai era baru sesuai perkembangan zaman saat itu. Saat sebagian pihak fokus untuk mensejahterakan rakyat, tetap saja ada oknum yang memanfaatkan situasi damai demi kepentingan pribadi. Dalam kasus ini, terdapat seorang yang bisa disebut mafia bernama Takeda, yang diam-diam memproduksi opium atau sejenis narkotika dengan bantuan seorang ahli bernama Megumi bersama rekan-rekannya. Dan ya, Takeda ternyata memerintahkan pasukan pribadinya untuk menghabisi semua rekan Megumi, dengan tujuan meminimalisir bocornya informasi tentang opium tersebut. Hanya Megumi yang dibiarkan hidup, karena dialah satu-satunya orang yang tahu cara membuatnya. Sementara itu, satu rekannya berhasil melarikan diri, namun Takeda tidak membiarkannya begitu saja. Ia mengutus satu anak buah spesialnya untuk mengejar dan menghabisi pekerja tersebut. Keesokan paginya, pekerja itu ditemukan telah tewas tergeletak di pinggir jalan dengan sebuah kertas bertuliskan Batosai. Hal ini membuat Hajime, yang saat ini menjabat sebagai kepala polisi, segera mendatangi kediaman Takeda untuk meminta keterangan terkait kematian tersebut. Sebagai seseorang yang merasa berkuasa dan memiliki banyak uang, Takeda pun menolak bersikap kooperatif. Ia justru menunjukkan puluhan prajurit pribadinya yang seluruhnya memiliki latar belakang sebagai samurai. Setelah perang berakhir, para samurai tersebut tidak lagi memiliki tempat di masyarakat, sehingga Takeda sengaja menampung mereka semua dan menjadikannya sebagai anak buah setianya. Tak lama setelah Hajime pergi, Takeda langsung mendapat kabar buruk bahwa Megumi berhasil melarikan diri. Ia pun segera menugaskan satu anak buah spesialnya, yaitu Batosai palsu, yang tak lain adalah Jin-e. Sosok yang saat ini bekerja untuk Takeda, untuk segera menangkap dan membawa Megumi kembali dalam keadaan hidup-hidup. Tanpa membuang waktu, Jin-e langsung mendatangi kantor polisi tempat Megumi bersembunyi. Masih mengaku sebagai Batosai, ia pun membantai habis seluruh petugas polisi tanpa menyisakan satupun. Sementara itu, Megumi berhasil melarikan diri melalui jalan belakang. Kembali pada jagoan kita semua, yaitu Kenshin, yang baru tiba di kota setelah 10 tahun menghilang dari peredaran. Saat baru saja selesai membeli cilok di sebuah festival, Kenshin tak sengaja melihat selebaran tentang seorang buronan dengan julukan Batosai si pembantai. Tepat pada saat itu, muncul seorang wanita bernama Kaoru yang langsung menuduh Kenshin sebagai buronan, hanya karena ia membawa pedang. Kenshin pun segera menjelaskan bahwa pedang miliknya adalah pedang bermata terbalik, yaitu pedang khusus yang tidak diperuntukkan untuk membunuh. Tak lama setelah mereka berdua berpisah, Kaoru secara kebetulan melewati jalan dekat kantor polisi, tepat saat Jin-e baru saja menghabisi seluruh petugas. Kaoru, yang ayahnya tewas dibunuh oleh Batosai asli, langsung menantang Jin-e untuk bertarung. Dan tepat ketika Kaoru hampir dihabisi, ini yang terjadi. Dari kegesitan serta bekas luka berbentuk X di pipi Kenshin, Jin-e langsung bisa menebak bahwa orang yang ada di hadapannya saat ini adalah sang legenda, yaitu Batosai asli. Hal itu semakin diperkuat ketika jurus hipnotis miliknya tidak mempan terhadap Kenshin yang memiliki energi chi sangat besar. Karena tak ingin mencelakakan dirinya sendiri, Jin-e pun memilih untuk membiarkan mereka berdua pergi, tepat saat para petugas baru tiba di lokasi. Untuk menghindari para petugas, Kaoru membawa Kenshin ke tempat tinggalnya, yang merupakan sebuah perguruan pedang peninggalan mendiang ayahnya. Tanpa ia sadari, orang yang sedang bersamanya saat ini adalah Batosai asli, sosok yang dulu telah menghabisi ayahnya. Tak lama setelah Kenshin pergi, adik Kaoru pun datang usai bermain di luar, tepat saat Kaoru hendak berlatih pedang.
Tiba-tiba muncul sekelompok preman yang datang untuk membeli paksa perguruan tersebut atas perintah majikan mereka, yaitu Takeda. Karena Kaoru menolak, para preman itu langsung melakukan pengerusakan, bahkan sampai menyakiti Kaoru dan adik kecilnya. Dan ya, baik para preman maupun Kaoru sempat terkejut oleh kemunculan Kenshin, yang datang seorang diri dan dengan sopan meminta mereka segera pergi. Namun, karena para preman menolak, Kenshin pun terpaksa harus menggunakan tangan kosongnya untuk menghadapi mereka semua. Pertarungan pun berlanjut di dalam padepokan, di mana Kenshin akhirnya menunjukkan kehebatannya dalam bertarung. Bahkan, tak satu pun dari para preman itu yang berhasil menyentuhnya. Karena mereka masih bersikeras, Kenshin pun terpaksa mengeluarkan pedang bermata terbaliknya sambil mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya. Hal itu cukup membuat Kaoru terkejut karena orang yang sedang menolongnya saat ini ternyata adalah sosok yang telah membuat ia dan adiknya menjadi anak yatim. Namun, setelah melihat bahwa Kenshin telah berubah, Kaoru memilih untuk tidak mengikuti hawa nafsunya demi membalas dendam atas semua perbuatannya di masa lalu. Akibat kejadian ini, Kenshin harus dibawa oleh para petugas untuk dipenjara bersama para tahanan lainnya. Di sana, terdapat seorang tahanan yang cukup lihai dalam bertarung, bernama Sanosuke, yang tiba-tiba terlonjak kaget saat mendengar Hajime memanggil Kenshin dengan nama Batosai. Karena dulu Kenshin memiliki hubungan dekat dengan Laksamana, ia pun dikeluarkan dari penjara dan dipertemukan langsung dengan sang Laksamana, yang merupakan pimpinan tertinggi di kemiliteran Jepang. Setelah 10 tahun tidak berjumpa, Laksamana cukup terkejut saat mendengar bahwa Kenshin telah pensiun dan memilih hidup sebagai warga biasa. Sebab, dengan kemampuan luar biasa yang dimilikinya, Kenshin seharusnya bisa menjadi sosok yang sangat disegani, atau setidaknya memiliki peran penting di kemiliteran. Tujuan Laksamana menemui Kenshin adalah untuk membahas maraknya peredaran opium di kota ini. Demi meningkatkan keamanan, Laksamana ingin meminta Kenshin agar bersedia meminjamkan kekuatannya sekali lagi untuk memberantas kejahatan. Namun, meskipun Laksamana telah memohon dan bahkan menawarkan sebuah jabatan, Kenshin tetap teguh pada pendiriannya untuk tidak membunuh lagi. Hal ini membuat Hajime kesal, hingga ia langsung menantang Kenshin bertarung dan berhasil melukai pundaknya hingga berdarah. Setelah dinyatakan tidak bersalah, Kenshin pun dibebaskan dari hukuman. Ia benar-benar sangat terkejut saat melihat Kaoru datang menjemputnya, bahkan rela menunggunya di tengah hujan. Dari sekian banyak kata yang terucap, Kenshin merasa sangat terharu ketika Kaoru mengatakan bahwa ia tidak peduli siapa Kenshin di masa lalu. Yang terpenting baginya, Kenshin sudah bertobat, telah berubah, dan harus tetap menjadi sosok baru yang lebih baik. Hai. Di saat yang bersamaan, Megumi masih terlihat dalam pelariannya, hingga tanpa sengaja bertemu dengan adik dari Kaoru. Dengan hati yang baik, sang adik pun memutuskan untuk membawanya ke padepokan. Setibanya di padepokan, Kenshin, Kaoru, dan Megumi pun akhirnya saling berkenalan. Mereka memutuskan untuk tinggal bersama dan saling menjaga satu sama lain, dengan Kaoru yang memberikan pakaian samurai peninggalan mendiang ayahnya kepada Kenshin sebagai simbol dari kehidupan barunya. Suatu malam, Kenshin dan kawan-kawan sedang makan di sebuah restoran, tepat saat Takeda muncul mencari seseorang yang katanya telah mengalahkan 10 preman seorang diri. Merasa bisa membeli segalanya, Takeda pun mencoba mengajak Kenshin untuk menjadi salah satu pengawalnya. Namun, Kenshin yang tidak tertarik pada uang dengan sopan menolak tawaran tersebut.
Tak lama kemudian, muncullah Sanosuke, si pendekar pedang kuda, yang dengan sombong mengklaim bahwa dirinya jauh lebih hebat dari Kenshin si Batosai. Maka, jika ia memang sepadan dengan nilai uang yang ditawarkan Takeda, Sanosuke harus membuktikannya dengan mengalahkan Kenshin di hadapan semua orang. 日村抜刀斎さんよ。こいつに勝ったら俺を雇うってのはどうだ。 Bermodalkan Zanbato atau pedang pembunuh kuda yang beratnya hampir 50 kg, jelas Sanosuke bukanlah petarung sembarangan yang bisa dianggap remeh. Karena itu, Kenshin yang selalu berusaha menghargai lawannya pun memilih untuk bertarung dengan serius, tanpa berniat menyakiti sedikit pun. Setelah beberapa kali mencoba menyerang, Sanosuke akhirnya kelelahan sendiri. Apalagi saat Kenshin menyinggung soal harga diri, yang pada intinya menyiratkan bahwa Sanosuke tidak pantas bekerja untuk orang seperti Takeda. Mendengar itu, Sanosuke pun langsung menghentikan pertarungan dan menyuruh semua orang untuk segera bubar. Beberapa waktu berlalu, muncullah wabah penyakit yang menyebabkan banyak warga mengalami demam tinggi setelah meminum air dari sumur yang sama. Megumi, yang sudah sangat mengenal kelicikan Takeda, langsung bisa menebak bahwa ini adalah ulahnya, demi mengambil alih padepokan dan seluruh tanah di wilayah ini. Sanosuke, yang juga tinggal di kampung ini, secara tak sengaja bertemu dengan Kenshin dan mau tak mau harus menyampingkan egonya. Karena Megumi bergelut di bidang medis dan obat-obatan, ia pun segera mengoordinasikan Kenshin dan kawan-kawan untuk bersama-sama mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan guna mengobati semua warga yang sakit. Beberapa jam kemudian, kondisi warga akhirnya berangsur pulih berkat kecekatan Megumi dalam mengambil tindakan yang tepat. Saat berbincang berdua dengan Kenshin di samping wahangan, Megumi akhirnya jujur bahwa dirinya adalah mantan pembuat opium milik Takeda. Karena itu, demi keselamatan semua warga, Megumi berniat menyerahkan diri kepada Takeda, sekaligus membujuknya agar mau menghentikan semua teror ini. Tak lama setelah Megumi pergi menyerahkan diri, Kenshin mulai kepikiran dengan nasib Megumi, yang begitu berani mengorbankan dirinya demi semua orang. Dengan kenyataan bahwa dirinya telah bertobat dan menjadi orang baik, rasanya tidak pantas jika ia hanya berdiam diri membiarkan kejahatan terus terjadi. Maka, demi membuktikan pertobatannya, Kenshin memutuskan untuk pergi menyelamatkan Megumi, ditemani oleh Sanosuke yang bersikeras ingin ikut. Sementara itu, Kaoru dan adiknya diminta untuk tetap tinggal di padepokan, dan jangan lupa untuk datang ke balai desa mengambil bantuan sembako. Megumi sendiri baru saja tiba di kediaman Takeda yang tanpa rasa malu memukuli dan menendang seorang perempuan. Namun, kelakuannya seketika terhenti saat terdengar suara keributan dari luar yang ternyata berasal dari Kenshin yang telah tiba di tempat itu. Dengan pedang bermata terbalik, Kenshin berhasil menumbangkan para samurai, meskipun ia hanya mencederai mereka tanpa membunuh. Namun, karena sang juragan terus melemparkan uangnya, para samurai yang sebenarnya sudah ketakutan terhadap Kenshin pun terpaksa bangkit kembali demi bisa mendapatkan semua uang tersebut. Berkat bantuan Sanosuke dengan pedang Zanbato miliknya, puluhan samurai akhirnya berhasil dikalahkan. Kini, giliran mereka masuk ke dalam rumah untuk mengambil kembali Megumi dari tangan Takeda. Setibanya di dalam, mereka berdua langsung berhadapan dengan salah satu pengawal Takeda, yang merupakan seorang pendeta ahli bela diri. Sanosuke pun menawarkan diri untuk menghadapi pendeta tersebut, sambil mempersilakan Kenshin untuk maju lebih dulu. Tanpa menggunakan pedang atau senjata tajam lainnya, Sanosuke dan sang pendeta bertarung dengan gaya tangan kosong. Keduanya memiliki kemampuan tinju yang seimbang, sehingga pertarungan berlangsung cukup alot, bahkan sampai harus berhenti sejenak untuk makan dan minum demi memulihkan stamina.
Dirasa terlalu banyak membuang waktu, Sanosuke akhirnya mengerahkan sisa energinya untuk bertarung dengan serius, lalu menggunakan sebuah bantingan kuat untuk mengalahkan sang pendeta. Kembali ke Kenshin, yang kini harus menghadapi seorang samurai bertopeng. Sosok yang selalu menutupi wajahnya karena luka bakar parah. Samurai bernama Gen ini merupakan satu-satunya yang menggunakan alat modern sebagai senjata dalam pertarungannya. Melihat Kenshin menggunakan pedang bermata terbalik membuat Gen semakin emosi, seolah merasa diremehkan dan menganggap lawannya tidak berbahaya. Karena Gen terus melancarkan serangan beruntun, Kenshin pun mulai sedikit serius dalam pertarungan, dan akhirnya berhasil mengalahkannya tanpa harus membunuh. Setelah Sanosuke muncul, mereka berdua pun langsung naik ke lantai berikutnya. Tepat saat hendak masuk ke ruangan milik Takeda, tiba-tiba karena Takeda tidak bisa bertarung, ia pun menggunakan peralatan modern berupa Gatling gun yang mampu melepaskan sejumlah peluru dalam satu kali tembakan. Saat situasi sempat membuat mereka terdesak, Hajime datang meski terlambat, lalu menjelaskan bahwa Gatling gun hanya bisa menembak ke satu arah saja. Maka mereka bertiga pun berpura-pura menyerah agar bisa menyusun serangan dari berbagai arah. Takeda akhirnya kena mental setelah Kenshin mengacungkan pedangnya tepat di hadapannya. Tak lama setelah mereka berhasil menyelamatkan Megumi, ia pun memberitahu bahwa Kenshin harus segera pergi dan menyampaikan bahwa Jin-e saat ini sedang menculik Kaoru untuk dijadikan sandera di sebuah kuil di tengah hutan. Setibanya di kuil tengah hutan, Jin-e terlihat sudah menunggu kedatangan Kenshin, momen yang memang sudah lama ia nantikan. Karena ketika seseorang telah menjadi yang nomor satu dan tak terkalahkan, akan selalu ada banyak musuh yang ingin menantang. Dalam hal ini, Jin-e ingin menjadi orang pertama yang berhasil mengalahkan sang Batosai. Tanpa membuang waktu, Jin-e pun langsung menyerang. Kali ini, Kenshin tampaknya akan menghadapi kesulitan lebih besar, karena Jin-e bukanlah samurai kroco seperti sebelumnya, yang hanya mengandalkan jurus yang itu-itu saja. Hal itu terbukti ketika Jin-e berhasil mengecoh Kenshin dengan memindahkan pedangnya dari tangan kanan ke kiri, lalu sebaliknya. Menganggap Kenshin tidak serius dalam bertarung, Jin-e pun menggunakan teknik hipnotisnya untuk membuat Kaoru mengalami sesak napas dan akan tewas dalam waktu 2 menit. Satu-satunya cara untuk mematahkan teknik tersebut adalah dengan menghabisi penggunanya secara langsung. Dengan begitu, secara tidak langsung, Jin-e memaksa Kenshin untuk kembali menjadi Batosai seperti dulu, dengan tujuan menggagalkan pertobatannya dan menghentikannya menjadi pribadi yang lebih baik. Melihat Kaoru sudah kesulitan bernapas, Kenshin akhirnya tak punya pilihan lain selain kembali menjadi sosok yang sudah lama ia kubur. Dalam sekejap, Kenshin mengeluarkan aura atau vibes yang berbeda, sesuatu yang langsung membuat Jin-e semakin bersemangat. Dan ya, jika saja mata pedang Kenshin tidak terbalik, mungkin kepala Jin-e sudah terbelah menjadi 2. Karena Jin-e masih bersikeras ingin bertarung sampai titik darah penghabisan, Kenshin pun mulai mengambil kuda-kuda yang dulu biasa ia gunakan saat membantai.
membuat Jin-I harus menyesali keinginannya sendiri. Tepat saat Kenshin hendak menghabisinya, Kaoru tiba-tiba berteriak, pertanda bahwa ia telah pulih dari jutsu tersebut, berkat kekuatan hatinya yang tak ingin melihat Kenshin kembali menjadi seperti dulu. Meskipun Kenshin sudah menjelaskan bahwa sendi tangan Jin-E telah cedera dan mustahil baginya untuk menang, Jin-E tetap tidak menyerah. Namun ternyata, Jin-E tidak bermaksud menyerang Kenshin, melainkan hendak menghabisi dirinya sendiri karena malu telah terlanjur melangkah sejauh ini. Tak lama kemudian, Hajime dan para petugas datang terlambat ketika momen genting sudah terlewati. Kenshin pun langsung menggendong Kaoru kembali ke padepokan untuk mendapatkan perawatan. Setelah Takeda ditangkap dan izin membawa pedang dicabut dari para samurai, Kaoru, Megumi, Sanosuke, dan Kenshin akhirnya bisa hidup tenang. Mereka pun bertekad untuk menjadi sebuah keluarga baru dan menghidupkan kembali padepokan peninggalan ayah Kaoru. Tamat.